Di tanah Pasundan, berdiri megah sebuah gunung yang bentuknya menyerupai perahu terbalik. Gunung itu dikenal sebagai Gunung Tangkuban Perahu. Gunung ini bukan sekadar keajaiban alam. Konon, ia terbentuk dari amarah seorang pemuda dan kisah cinta yang tak seharusnya terjadi. Inilah legenda Sangkuriang, sebuah kisah tentang takdir, cinta terlarang, dan murka alam yang abadi. Kabut tipis menyelimuti puncaknya setiap pagi, seolah menyimpan rahasia masa lalu. Namun tahukah kamu, pada zaman dahulu di tanah Pasundan, hiduplah seorang wanita cantik jelita bernama Dayang Sumbi. Ia dikenal bukan hanya karena parasnya yang menawan, tetapi juga karena ketekunan dan kesaktiannya. Setiap hari, Dayang Sumbi menenun kain di sebuah rumah panggung sederhana di tepi hutan. Ia hidup bersama putranya yang bernama Sangkuriang dan seekor anjing setia bernama Tumang. Namun, Tumang bukanlah anjing biasa. Ia adalah jelmaan makhluk sakti yang menyimpan rahasia besar tentang asal-usul Sangkuriang. Tak ada yang menyangka rahasia inilah yang kelak akan mengubah takdir mereka selamanya. Suatu hari, Sangkuriangnya mulai beranjak remaja pergi berburu ke dalam hutan lebat. Ia membawa busur dan anak panah, berharap pulang dengan hasil buruan yang membanggakan. Namun hari itu, hutan terasa sunyi. Tak seekor pun hewan berhasil ia tangkap. Rasa kecewa berubah menjadi amarah. Dalam emosi yang tak terkendali, ia melampiaskan kekesalannya tanpa menyadari kebenaran yang sesungguhnya. Sangkuriang melakukan kesalahan yang kelak akan ia sesali seumur hidup. Langit seakan ikut muram. Hutan yang tadinya tenang berubah menjadi saksi bisu sebuah takdir tragis. Saat Sangkuriang pulang, ia membawa hasil yang membuat Dayang Sumbi terdiam. Perlahan, kebenaran terungkap. Ia menyadari bahwa sesuatu yang sangat berharga telah hilang. Hati Dayang Sumbi hancur. Kesedihan berubah menjadi amarah yang tak terbendung. Dengan suara bergetar dan mata penuh air mata, ia memarahi Sangkuriang dan mengusirnya dari rumah. Sangkuriang terdiam, tak mengerti sepenuhnya apa kesalahannya. Hari itu, seorang anak meninggalkan ibunya, dan takdir mulai bergerak menuju pertemuan yang tak seharusnya terjadi. Waktu berlalu, Sangkuriang tumbuh menjadi pemuda gagah dan pemberani. Ia mengembara jauh, belajar banyak hal, hingga menjadi sosok yang tangguh. Suatu hari, dalam perjalanannya, ia tiba di sebuah wilayah yang terasa asing. Namun anehnya, begitu familiar. Di sanalah ia bertemu seorang wanita cantik dan anggun. Wajahnya begitu memikat, tatapannya lembut namun penuh wibawa. Sangkuriang jatuh hati pada pandangan pertama. Tanpa ia sadari, wanita itu adalah Dayang Sumbi. Takdir mempertemukan ibu dan anak dalam kisah yang tak seharusnya terjadi. Seiring waktu, perasaan Sangkuriang semakin kuat. Ia menyatakan niatnya untuk mempersunting wanita itu. Namun saat melihat bekas luka di kepala Sangkuriang, Dayang Sumbi tersentak. Ia akhirnya menyadari kebenaran yang mengerikan. Pemuda itu adalah putranya sendiri. Hatinya diliputi ketakutan dan penyesalan untuk menggagalkan pernikahan itu tanpa membuka rahasia besar. Dayang Sumbi mengajukan syarat yang mustahil. Selesaikan sebuah danau besar dan sebuah perahu raksasa sebelum fajar menyingsing. Ia yakin tak mungkin manusia mampu melakukannya dalam satu malam. Namun, ia lupa Sangkuriang bukan lagi anak kecil yang dulu ia usir. Malam pun turun dengan sunyi yang mencekam. Bintang-bintang menggantung di langit, seolah menjadi saksi. Sangkuriang memusatkan
seluruh kekuatannya. Dengan kesaktian yang ia miliki, ia memanggil makhluk-makhluk gaib untuk membantunya. Dalam sekejap, lembah yang kosong berubah menjadi lautan aktivitas. Batu-batu besar tersusun, tanah dibendung, air mulai menggenang, membentuk danau. Sementara itu, sebuah perahu raksasa mulai berdiri megah di tepian. Waktu berjalan cepat dan fajar hampir tiba. Dayang Sumbi yang menyaksikan dari kejauhan mulai gelisah. Ia tak menyangka syarat mustahil itu hampir terpenuhi. Melihat pekerjaan itu hampir selesai, Dayang Sumbi diliputi ketakutan. Jika danau dan perahu itu rampung sebelum matahari terbit, ia tak lagi punya alasan untuk menolak. Dalam keputusasaan, ia memohon pertolongan kepada Yang Maha Kuasa. Ia membentangkan kain putih ke arah timur dan menyalakan api di kejauhan. Cahaya merah mulai memancar di ufuk langit. Ayam-ayam berkokok, bersahut-sahutan. Makhluk-makhluk gaib yang membantu Sang Kuryang mengira pagi telah tiba. Mereka pun menghilang satu persatu. Dan pekerjaan itu terhenti hanya sedikit lagi menuju sempurna. Sang Kuryang menatap langit yang mulai terang. Wajahnya berubah dari terkejut menjadi murka. Ia menyadari dirinya telah ditipu. Perahu itu hampir selesai. Danau hampir sempurna, namun semua hancur oleh tipu daya sebelum fajar. Amarah membakar hatinya dengan tenaga dan kesaktian luar biasa. Sang Kuryang menendang perahu raksasa itu sekuat tenaga. Perahu itu terlempar, terbalik, dan jatuh menghantam bumi. Tanah bergetar, langit bergemuruh, alam seakan ikut merasakan kemarahannya. Dan dari perahu yang terbalik itulah lahirlah sebuah gunung yang kini dikenal sebagai Gunung Tangkuban Perahu. Kini, gunung itu berdiri megah dan tenang. Kabut menyelimuti puncaknya, seolah menyimpan luka masa lalu. Orang-orang mengenalnya sebagai Gunung Tangkuban Perahu. Perahu yang terbalik akibat murka seorang anak yang terluka. Legenda Sang Kuryang bukan sekadar cerita tentang cinta terlarang. Ia adalah kisah tentang takdir, penyesalan, dan emosi yang tak terkendali. Kadang, keinginan yang dipaksakan hanya akan membawa kehancuran, dan amarah yang dibiarkan tumbuh bisa mengguncang dunia.